kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara, kembali bersama saya Pendeta Muhammad Rusli Manoarfa. Saya senang boleh menjumpai Bapak Ibu dalam keadaan apapun, di mana saja Anda berada. Kembali saya mau minta bantuan kepada saudara untuk men-share link channel Galilea Network ini kepada yang lain, supaya yang lain juga diberkati. Dan bagi saudara yang belum mensubscribe, ya tolong di-subscribe ya saudara ya. Karena dengan mensubscribe, like, comment, and share itu menjadi semangat bagi kami, tim yang bekerja. Dan saudara, biar channel ini menjadi salah satu channel yang dibutuhkan oleh banyak orang sehubungan dengan tayangan Sahabat Galilea. Dan saudara, saya berkomitmen untuk menjadikan channel ini adalah channel konsisten pada firman Tuhan ya, supaya banyak orang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Baik saudara, sebelum kita masuki dunia kerja kita hari ini, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah, di dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur, berterima kasih buat kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan bagi kami, rahmat-Mu yang selalu baru, dan kasih setia-Mu yang tidak berkesudahan. Kami ada sebagaimana kami berada setelah Engkau menjaga kami di sepanjang malam dalam istirahat tidur kami. Engkau beri kami kehidupan hari ini, kesehatan, kekuatan. Dan karena itu Tuhan juga kami yakin sudah menyiapkan segala yang kami butuhkan hari ini. Karena itu kami mau membaca, merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kami dengar, kami mengerti, termaterai dalam hati kami, menjadi kekuatan dan hidup kami hari ini. Hamba yang Engkau izinkan untuk menyampaikan kebenaran firman ini, Kau urapi secara khusus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, Lukas pasal 5 pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Penjala Ikan Menjadi Penjala Manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Ayat 6, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Ayat 7, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Saudara,
Saya mau katakan bahwa Tuhan mencari orang yang taat dan rendah hati. Amin, saudara. Di ayat yang ke-10 tadi dikatakan, di ayat 10 bagian B, kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Pertimbangan Tuhan Yesus memilih murid-muridnya ternyata bukan sembarangan, saudara. Salah satunya adalah saat Tuhan memilih Petrus. Tuhan Yesus memilih Petrus bukan karena ia tampan, cerdas, dan punya kedudukan, melainkan karena ia memiliki karakter hidup yang luar biasa. Meski hanya berprofesi sebagai seorang nelayan atau penjala ikan, di dalam diri Petrus tersimpan potensi yang besar. Apa saja kualitas yang ada di dalam diri Petrus sehingga Tuhan memilih dan memanggilnya untuk menjadi alat kemuliaannya? Pertama, saudara, Petrus adalah orang yang taat. Di ayat 4 bacaan tadi, ya toh? Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon. Yesus berbicara kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Saudaraku yang kekasih, ini memang sangat luar biasa. Ketika Yesus selesai berbicara, sebelumnya kan kita tahu bahwa Yesus naik di salah satu perahu, yaitu perahu Simon. Ya kan? Artinya Simon meminjamkan perahu kepada Yesus. Lalu sesudah Yesus berbicara, dia mau memberkati dengan menyuruh Simon bertolak ke tempat yang dalam dan tebarkan jala untuk menangkap ikan. Saudara, telah sepanjang malam mereka mengarungi danau Genesaret, Petrus tidak mendapatkan ikan sama sekali. Namun ketika Tuhan Yesus menyuruhnya untuk menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai, saudara, Petrus taat. Petrus taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus kepadanya. Padahal ia punya alasan yang kuat untuk menolak perintah Tuhan Yesus itu. Sebab ia adalah seorang nelayan yang sangat berpengalaman. Ia adalah seorang nelayan yang syarat dengan pengalaman, dan dia sudah mengetahui saat mana yang paling tepat untuk menangkap ikan. Kedalaman air seperti apa dia sudah tahu, saudara ya. Bahkan saking ahlinya Petrus itu, saudara ya. Simon Petrus ini, Simon yang kemudian menjadi Petrus. Kalau saudara ke Israel, kita akan menikmati ikan Petrus ya. Makan siang pakai ikan Petrus, dan juga akan menikmati danau Genesaret, danau Galilea, danau Kineret atau danau Galilea itu dengan perahu replika perahu Simon Petrus. Saudara, dia katakan begini, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Lihat, bekerja keras loh. Bukan bekerja sambil main, bukan kerja sambil tiduran, bukan kerja sambil ngobrol, tetapi bekerja keras. Tetapi saudara, apa yang terjadi? Kami tidak menangkap apa-apa. Dia tahu saat yang paling tepat untuk menangkap ikan menjelang malam sampai menjelang pagi. Dan untuk itu dia kerja keras. Dia mencurahkan seluruh kemampuan yang ada padanya sehubungan dengan menangkap ikan. Dia punya semangat kerja keras yang tinggi. Tetapi saudara, lihat, kami
tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya. Iya kan? Aku akan menebarkan jala juga. Simak respon Petrus. Karena Engkau yang menyuruhnya. Siapa yang menyuruh? Yesus. Aku akan menebarkan jala juga. Karena dia tahu Yesus yang menyuruh. Padahal itu bertentangan dengan hukum. Ya, hukum nelayan gitu ya. Menangkap ikan. Ya, sedangkan di sepanjang malam mereka kerja keras, toh tidak ada apa-apa. Apalagi di siang bolong. Sementara saat yang paling tepat menangkap ikan menurut teori dan pengalaman adalah menjelang malam sampai menjelang pagi. Tetapi simak respon Petrus. Karena Engkau yang menyuruhnya. Walaupun mungkin mustahil menurut manusia. Karena Engkau yang menyuruhnya. Aku akan menebarkan jala juga. Perhatikan saudara. Pada saat Petrus taat. Alkitab mencatat. Dia menangkap sejumlah atau banyak ikan. Sehingga jalannya mulai koyak. Saudara, ini yang pertama saudara ya. Petrus adalah seorang yang taat. Yang kedua, Petrus adalah orang yang rendah hati. Dari mana kita tahu bahwa Petrus punya kerendahan hati? Saudara, ayat 8 bilang begini. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus. Ia tersungkur dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Saudara, pengakuan yang jujur dari Petrus yang mengatakan bahwa dirinya seorang berdosa menyiratkan bahwa ia orang yang rendah hati. Ia menyadari siapa dirinya, orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Saudara, tidak mudah bagi seorang untuk tersungkur di bawah kaki orang lain kecuali dia punya kerendahan hati. Betul? Petrus merendahkan dirinya di hadapan Yesus karena ia tahu siapa yang ada di hadapannya. Itulah sebabnya ia yang tadinya memanggil Yesus dengan sebutan guru, kini memanggilnya dengan kata Tuhan. Satu bentuk pengagungan dan penghormatan yang ia tujukan kepada Yesus. Selain itu, kata tersungkur di depan Yesus ini menunjukkan bahwa Petrus sedang menyembah dan memuji Tuhan. Amin. Punya ketaatan, kerendahan hati, dan senantiasa mengagungkan Tuhan adalah sikap yang diperlukan bagi seorang penjala manusia. Dan itu ada pada Petrus. Bagaimana dengan kita? Saudara, mari kita belajar dari kisah ini. Tuhan mencari orang yang taat dan rendah hati. Apakah saudara orangnya? Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami belajar dari seorang Petrus yang memiliki kerendahan hati dan ketaatan kepadamu. Taat dan rendah hati adalah dua hal yang Engkau perlukan bagi setiap orang yang mau mengikut Engkau dan mau melaksanakan amanat ilahi-Mu. Biarlah kami Engkau dapati memiliki ketaatan dan kerendahan hati, sehingga kami layak menjadi alat di tangan-Mu. Kami layak untuk menjadi penjala manusia.
Terpujilah Engkau, berkati seluruh sahabat Galilea, subscriber Galilea Network di mana saja mereka berada. Hari ini kiranya menjadi hari yang sukacita bagi kami, karena kami memiliki kerendahan hati dan ketaatan kepadamu, sehingga apa yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada